Di sini saya akan memaparkan apa itu sistem informasi manajemen, tujuan kita mempelajari sistem informasi manajemen dan manajemen informasi. Yang pertama, sistem berarti suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama suatu organisasi maupun instansi. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses maupun diolah sehingga memiliki arti atau manfaat yang paling berguna. Sedangkan manajemen adalah sebagai proses. Manajemen adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara bersama-sama maupun melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengelolaan data yang dikembangkan sebagai sistem dengan maksud memberikan informasi baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, tujuan mempelajari sistem informasi manajemen. Jadi apa sih tujuan kita mempelajari sistem informasi manajemen? Tujuannya adalah untuk memandang bahwa nilai dari informasi amatlah sangat berharga. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaganya. Sebagai contoh, apabila misalnya kita menjadi seorang wirausahawan ataupun staf manajemen ataupun manajer, kita harus dapat menghargai dan mampu mengelola informasi bagi kemajuan perusahaan ataupun usahanya. Sedangkan manajemen informasi, di dalam manajemen informasi, manajer itu mengelola 5 jenis sumber daya. Ada manusia, material, mesin, uang, dan informasi. Manusia, material, mesin, dan uang itu termasuk sumber daya fisik, sedangkan informasi termasuk ke dalam sumber daya konseptual. Nah, untuk materi-materi selanjutnya itu akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Alasan perlu diberikan perhatian pada manajemen informasi, yaitu kompleksitas kegiatan bisnis meningkat. Contohnya yang pertama yaitu pengaruh ekonomi internasional. Ekonomi internasional dapat berpengaruh sangat besar terhadap suatu negara. Yang kedua yaitu persaingan dunia, fenomena di mana negara-negara, perusahaan atau entitas lain bersaing untuk memperebutkan sumber daya pasar dan pengaruh di tingkat global. Yang ketiga yaitu kompleksitas teknologi yang semakin meningkat, merujuk pada fenomena di mana teknologi menjadi lebih rumit dan terhubung secara lebih kompleks. Yang keempat yaitu batas waktu yang singkat, dapat memperumit proses pengembangan dan implementasi. Dan yang terakhir adalah kendala-kendala sosial, contohnya kesehatan mental, pengangguran struktural, dan kesenjangan ekonomi. Kemampuan komputer yang semakin baik, pemakai semakin tahu bagaimana mendayagunakan komputer untuk membantu pekerjaannya. Yang pertama tujuan, dan yang kedua mekanisme pengendalian, yang ketiga input, yang keempat proses, dan yang kelima output. Selanjutnya yaitu sistem lingkaran terbuka dengan lingkaran tertutup. Sistem tanpa elemen mekanisme kontrol, lingkaran umpan balik, dan tujuan disebut sistem lingkaran terbuka melalui input, proses, dan output. Sistem dengan 3 elemen kontrol, tujuan, mekanisme kontrol, lingkaran umpan balik yang disebut dengan sistem lingkaran tertutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang pertama, yaitu sistem terbuka atau open system. Open system yaitu sistem yang dihubungkan dengan lingkungannya melalui arus sumber daya. Contohnya yaitu sistem pemanas. Ia mendapatkan inputnya dari perusahaan listrik, kemudian ia menyediakan panasnya bagi perusahaan atau gedung atau ruangan untuk mendapatkan panasnya. Yang kedua yaitu sistem terbuka atau closed system. Sistem ini tidak dihubungkan dengan lingkungannya. Contohnya yaitu sebuah reaksi kimia di dalam sebuah tabung yang terisolasi. Selanjutnya yaitu hierarki sistem. Adapun hierarki sistem yang paling pertama yaitu posisinya sistem, yang kedua
ada subsistem A, subsistem B, dan subsistem C. Nah, subsistem A itu terdapat ke bawahnya ada subsistem A1, subsistem A2, dan subsistem A3. Adapun subsistem B terdapat subsistem B1, subsistem B2, dan ruang elemen. Lanjut yaitu evolusi sistem informasi berbasis komputer. Yang pertama yaitu kompleksitas struktur organisasi atau rincian pekerjaan. Yang kedua yaitu tujuan yang baik. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan seluruh anggota organisasi. Yang keempat yaitu keterkaitan organisasi dengan lingkungannya. Yang kelima yaitu penilaian yang tinggi pada informasi dengan feedback. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang model penggunaan SIBK dalam memecahkan masalah. Sistem informasi berbasis komputer terbagi menjadi 5. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi, yang kedua ada sistem informasi manajemen, yang ketiga ada sistem pendukung keputusan, yang keempat ada sistem otomatisasi kantor, dan yang terakhir ada sistem pakar. Dari kelima sistem informasi tersebut dapat menghasilkan informasi yang relevan untuk memecahkan masalah dalam pengambilan keputusan. Berikut ini adalah para spesialis informasi atau pihak-pihak yang terkait dengan sistem informasi manajemen. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mendorong menuju end user computing. Yang pertama, ada meningkatnya pengetahuan tentang komputer. Yang kedua, knowledge. Yang ketiga, antrian desa informasi atau time process. Yang keempat, ada perangkat keras yang murah atau teknologi hardware. Dan yang terakhir, ada perangkat lunak siap pakai atau teknologi software. Siklus kehidupan sistem atau sistem life cycle. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua ada tahap analisis, yang ketiga ada tahap perancangan, yang keempat ada tahap penerapan, dan yang kelima ada tahap penggunaan. Peran manajer dan spesialis informasi dalam mengelola siklus kehidupan sistem. Pada tahap perencanaan, manajer mendefinisikan masalah, kemudian spesialis informasi mendukungnya. Pada tahap analisis, manajer mengatur, kemudian spesialis informasi melaksanakan penelitian sistem. Pada tahap perancangan, manajer mengatur, kemudian spesialis informasi merancang sistem. Pada tahap penerapan, manajer mengatur, kemudian spesialis informasi menerapkan sistem. Kemudian pada tahap penggunaan, manajer mengatur dan spesialis informasi menyiapkan sistem. Oleh sehingga Yaitu